Nah, teks hikayat kalau diubah menjadi teks cerpen, tentunya menjadi tantangan tersendiri. Iya juga, Bu. Dengan kata lain, saya harus menceritakan kembali teks hikayat ke dalam bentuk teks cerpen. Agak susah ya, Bu. Saya harus mengerti arti kata-kata arkais dan menggantinya dengan kata-kata populer. Bukan itu saja, Nak. Kamu juga harus mengubah alur cerita berbingkai dalam teks hikayat menjadi alur tunggal. Wah, saya akan coba ya, Ibu. Apakah kalian tahu langkah-langkah menceritakan kembali isi teks hikayat ke dalam bentuk teks cerpen? Sebelum kita menceritakan kembali isi teks hikayat ke dalam bentuk teks cerpen, kita harus membandingkan alurnya terlebih dahulu. Karena alur sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat dalam menyampaikan cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Berikut perbandingan alur teks hikayat dengan teks cerpen. Teks hikayat mempunyai alur maju dan alur berbingkai. Sedangkan teks cerpen menggunakan alur maju dan tunggal. Alur maju dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini atau dari alur berbingkai. Artinya, di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah masa kini ke masa yang akan datang. Mengubah isi teks hikayat ke dalam bentuk teks cerpen adalah mengulang isi teks hikayat yang sudah dibaca ke dalam bentuk teks cerpen dengan mengubahnya tanpa menghilangkan ide pokok teks dengan tulisan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengubah isi teks hikayat ke dalam teks cerpen adalah sebagai berikut. Pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Keempat, mengubah cerita yang tidak logis pada teks hikayat menjadi logis. Kelima, mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat tetap ada dalam teks cerpen. Proses mengubah teks hikayat indera bangsawan menjadi teks cerpen indera bangsawan. Mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Alur teks hikayat indera bangsawan menggunakan alur maju dan alur berbingkai. Sedangkan alur teks cerpen indera bangsawan menggunakan alur maju dan tunggal. Pada alur teks hikayat indera bangsawan, cerita utama, kisah pokoknya, yaitu kisah seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial, memiliki dua anak, yaitu Syaperi dan Indra Bangsawan. Alur berbingkai, kisah tambahan 1, yaitu kisah Syaperi menikahi Putri Ratnasari. Kisah tambahan 2, yaitu kisah Indra Bangsawan menikahi Putri Kemalasari. Cerita, kisah seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial memiliki dua anak, yaitu Syaperi dan Indra Bangsawan. Salah satu dari kedua putranya yang sama-sama cakap dan gagah menggantikannya sebagai raja kerajaan Kobat. Namun, dalam proses penentuan siapa yang pantas menjadi raja Kobat, kedua putranya malah menjadi raja di kedua negeri yang berbeda. Selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Pada teks hikayat, hikayat Indra Bangsawan, kata-kata yang diganti atau kata bercetak tebal, diantaranya, tersebutlah perkataan, setelah berapa lama di atas kerajaan, maka pada suatu hari, hatta beberapa lamanya, maka Baginda pun terlalu amat. Pada teks cerpen Sarung untuk Bapak, kata-kata yang diganti atau kata bercetak tebal diantaranya dikisahkan, meskipun sudah lama raja memerintah, suatu hari, tidak lama kemudian, sang raja sangat gembira. Keduanya terlihat pada contoh teks berikut ini. Berikut hasil mengubah isi teks hikayat ke dalam teks cerpen. Teks cerpen Indra Bangsawan. Teks hikayat dalam bentuk teks cerpen yang sudah disusun dapat diceritakan kembali secara lisan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali teks hikayat dalam bentuk teks cerpen adalah sebagai berikut. Pertama, keruntutan cerita. Cerita yang disampaikan harus runtut sehingga pendengar akan mudah memahami isi cerita. Kedua, suara, lafal, dan intonasi. Di dalam bercerita, kita harus menggunakan suara, lafal, dan intonasi yang tepat. Suara dan lafal dikeluarkan harus terdengar jelas di telinga pendengar. Ketiga, gestur dan mimik. Gestur digunakan untuk mempertegas isi cerita, misalnya dengan gerak tangan, kepala, atau badan. Sedangkan mimik atau ekspresi wajah untuk menunjukkan perasaan yang terkandung di dalam cerita. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengubah isi teks hikayat ke dalam teks cerpen adalah: pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Keempat, mengubah cerita yang tidak logis pada teks hikayat menjadi logis. Kelima, mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat tetap ada dalam teks cerpen.
Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali teks hikayat dalam bentuk cerpen adalah: pertama, keruntunan cerita; kedua, suara, lafal, dan intonasi; ketiga, gestur dan mimik.